Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang seorang karyawan toko elektronik yang mencoba menyelamatkan keluarganya ketika wabah virus zombie menyerang seluruh kota. Ia berniat membangun tempat perlindungan di sebuah bar yang biasa ia kunjungi bersama sahabatnya, tetapi tanpa disadari ternyata para zombie telah mengepung tempat itu, sehingga mereka pun harus bertahan hidup sambil melawan para zombie yang mencoba menyerang mereka. Lalu apakah keluarga ini mampu bertahan di tengah ganasnya serangan wabah zombie? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang pegawai toko bernama Shaun sedang berkencan dengan pacarnya yang bernama Liz di sebuah bar. Liz mengatakan bahwa ia tak ingin Shaun terus-menerus berteman dengan seorang pria bertubuh gemuk bernama Ed, meski ia adalah sahabat baik Shaun sejak mereka masih duduk di bangku SD. Ed memiliki kepribadian yang sangat buruk, seperti suka berkata kasar, bersifat kekanak-kanakan, pemalas, bahkan ia juga sering mengajak Shaun untuk minum-minum sambil ngudut hingga teler. Setiap kali Liz ingin berkencan dengan Shaun, entah mengapa Shaun selalu mengajaknya ke bar bernama Winchester tersebut, dan ia selalu pergi bersama Ed, padahal kehadiran Ed justru memperburuk suasana kencan mereka. Shaun yang tak ingin kehilangan kekasih tercintanya itu pun akhirnya berjanji bahwa besok ia akan mengajak Liz untuk makan malam di tempat lain, dan ia juga berjanji bahwa mereka akan pergi tanpa Ed. Lalu film pun baru saja dimulai. Keesokan harinya setelah Shaun bermain game dengan Ed, ia langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja. Tetapi teman serumah Shaun yang bernama Pete tiba-tiba mengatakan pada Shaun bahwa ia harus mengusir Ed dari rumah karena kerjaan Ed setiap hari hanya menjadi beban serta mengotori rumah yang mereka tempati bersama-sama. Namun karena mereka bertiga sudah hidup bersama sejak mereka masih kuliah, Pete dan Shaun pun tak tega mengusir Ed begitu saja, sehingga mereka hanya menyuruhnya untuk membersihkan rumah ketika mereka berdua sedang pergi bekerja. Seperti biasa, sebelum Shaun berangkat kerja, ia selalu membeli minuman di Indomaret dekat rumah terlebih dahulu, dan saat ia naik bis, ia sempat melihat seseorang tiba-tiba terjatuh di pinggir jalan, mirip dengan beberapa video lemes besti yang sedang viral di aplikasi TokTok. Setibanya di kantor, Shaun pun berusaha menjadi pegawai senior yang baik dengan cara memberi semangat pada para pegawai junior. Tetapi ketika ia sedang menawarkan beberapa TV pada para pelanggan, ia justru melihat berita tentang wabah virus aneh yang terjadi di kota tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Philip yang juga merupakan ayah tiri Shaun tiba-tiba datang ke sana sambil mengingatkan Shaun agar ia segera membeli beberapa bunga, karena sebelumnya Shaun sudah berjanji bahwa ia akan mengunjungi ibunya untuk merayakan Hari Ibu. Lalu saat Shaun hendak pulang, ia sempat melihat beberapa orang mulai bertingkah sangat aneh. Namun semua kecurigaan Shaun pun langsung lenyap ketika ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Yvonne, yang menanyakan apakah ia sudah memesan tempat, karena nanti malam Shaun telah berjanji untuk pergi berkencan dengan Liz. Tanpa berlama-lama, Shaun segera menelpon dan memesan tempat di salah satu restoran terbaik yang ada di kota itu. Tetapi sayangnya ia terlambat karena meja terakhir telah dipesan oleh orang lain. Lalu saat Liz menanyakan tentang makan malam mereka, Ed justru menyarankan agar Shaun pergi ke Winchester saja, yang mana hal itu malah membuat Liz sangat marah karena ia menganggap bahwa Shaun tak peduli dengan hubungan mereka. Shaun kemudian pergi ke tempat Liz berharap Liz mau memaafkan kesalahannya, tetapi di sana mereka berdua malah bertengkar dengan sangat hebat, hingga Liz meminta putus dan menyuruh Shaun untuk pulang, karena sebentar lagi ia akan pergi berlibur bersama kedua temannya, yaitu David dan juga Diana. Dengan perasaan yang sangat hancur, Shaun pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke Winchester bersama Ed lagi, karena hanya di tempat itulah ia bisa menghilangkan semua rasa stresnya dengan cara minum minuman sambil ngudut hingga teler, serta menggosip tentang beberapa orang yang ada di sana.
Lalu saat mereka hendak pulang, mereka sempat melihat ada sepasang kekasih yang sedang bermesra-mesraan serta seorang pria yang berjalan kaki pincang layaknya orang yang sedang teler. Sesampainya di rumah, mereka berdua kembali melanjutkan pesta hingga Pete terbangun dan memarahi mereka karena besok pagi ia harus pergi bekerja. Sebelum Pete kembali tidur, Ed sempat bertanya tentang luka yang ada di tangan Pete. Dan Pete pun menjawab bahwa ia telah digigit oleh orang gila ketika ia sedang dalam perjalanan pulang. Singkat cerita, ketika Sean terbangun dari tidurnya, seperti biasa ia pun pergi ke Indomaret terdekat untuk membeli beberapa minuman. Tetapi tampaknya ia tak sadar bahwa semua orang yang ada di kota itu telah berubah menjadi mayat hidup atau biasa kita sebut sebagai zombie. Sesampainya di rumah, Ed tiba-tiba memanggil Sean ketika ia melihat ada seorang wanita sedang berdiri di halaman rumah mereka, sehingga mereka pun mencoba menghampirinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita tersebut. Awalnya mereka berdua mengira bahwa wanita itu sedang teler, bahkan Ed pun sempat memfoto Sean dengan si wanita itu. Namun semuanya berubah ketika mereka tak sengaja mendorong wanita itu hingga membuatnya tertusuk oleh pipa yang ada di sana. Melihat hal mengerikan itu, Sean berusaha menelpon polisi, ambulan, bahkan pemadam kebakaran, tetapi entah mengapa tak ada satupun yang menjawab teleponnya. Mereka berdua lalu melihat acara berita yang ada di TV dan pada akhirnya mereka menyadari bahwa ternyata wabah virus zombie telah menyebar ke berbagai kota, termasuk kota yang mereka tempati saat ini. Tak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa orang yang sebelumnya mereka lihat sedang bermesra-mesraan, ternyata orang yang sedang dimakan oleh zombie, sementara orang yang berjalan pincang adalah orang yang sudah terinfeksi oleh virus zombie. Tak lama kemudian, tiba-tiba salah satu tetangga mereka yang telah berubah menjadi zombie masuk tanpa izin terlebih dahulu, tetapi untungnya mereka berhasil mengalahkan zombie itu dengan mudah. Pembawa berita mengatakan jika mereka ingin mengalahkan para zombie, maka mereka harus menyerang kepala para zombie tersebut. Dan tanpa berlama-lama, Sean dan Ed pun langsung melempari kedua zombie yang ada di halaman rumah mereka dengan menggunakan barang-barang seadanya. Namun karena para zombie itu cukup kuat, mereka pun mencoba mengambil beberapa peralatan yang lain hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan para zombie tersebut. Setelah kejadian itu, mereka sempat mendengar ada suara aneh dari lantai atas, sehingga mereka mencoba memanggil-manggil Pete, tetapi karena tak ada yang menjawab, mereka pun mengira bahwa saat itu Pete telah pergi bekerja. Sean kemudian menelpon ibunya untuk mencari tahu apakah ia baik-baik saja, dan ibunya pun mengatakan bahwa Philip saat ini sedang terkena flu setelah ia digigit oleh orang gila yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka. Mendengar hal itu, Sean dan Ed mulai memikirkan beberapa rencana untuk menjemput sang ibu dari para zombie. Setelah memastikan bahwa keadaan di luar sana cukup aman, Sean kemudian pergi ke toilet untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Namun tanpa ia sadari, ternyata Pete masih ada di sana dan kini ia telah berubah menjadi zombie. Sehingga Sean pun langsung mengajak Ed pergi dari sana sebelum para zombie itu mengepung mereka. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di rumah sang ibu, Sean langsung memastikan bahwa ibunya belum tergigit oleh Philip. Dan saat Sean melihat Philip, ia pun mencoba menyerangnya, namun ternyata Philip masih hidup. Karena orang gila yang menggigitnya bukanlah zombie, melainkan orang gila sungguhan. Lalu saat mereka hendak pergi, ternyata Ed sengaja menabrakkan mobil Pete agar mereka bisa membawa mobil milik Philip yang jauh lebih keren. Namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu zombie berhasil menggigit Philip. Dan setelah Sean mengalahkan zombie itu, Sean terpaksa membawa Philip masuk ke dalam mobil karena ia tak tega meninggalkannya di sana. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di tempat Liz, Sean langsung menunjukkan keahliannya dalam menghajar para zombie tersebut. Tetapi karena Liz tak segera membukakan pintunya, Sean terpaksa harus memanjat dinding dan masuk melalui jendela kamar yang ada di lantai 2.
Son kemudian mengatakan pada Liz dan yang lain bahwa ia ingin membawa mereka semua pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Padahal rumah mereka saat ini sudah sangat aman karena mereka telah memblokade seluruh jalur masuk tepat sebelum para zombie datang ke sana. Meski begitu, Son berusaha meyakinkan mereka bahwa para zombie itu mampu menjebol pintu serta jendela rumah. Dan pada akhirnya mereka semua setuju dengan rencana Son, yaitu menjadikan Winchester sebagai tempat berlindung bagi mereka semua. Setelah selesai mempersiapkan diri, mereka pun langsung menerobos para zombie yang ada di halaman luar. Lalu saat Ed datang, mereka semua masuk ke dalam mobil dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Son dan yang lain sempat berdebat karena David dan Diane tak ingin pergi ke Winchester lagi. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Philip kini telah berubah menjadi zombie, sehingga mereka semua terpaksa keluar dari mobil itu. Mendengar suara ribut-ribut, para zombie yang ada di sekitar sana kini mulai berdatangan ke arah mereka. Dan pada akhirnya Son memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki, karena lokasi Winchester hanya berjarak beberapa blok dari tempat mereka berada saat ini. Dengan hati-hati mereka mulai berjalan melewati gang-gang sempit yang ada di belakang perumahan. Tetapi tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka tak sengaja bertemu dengan Yvonne, yang saat itu juga sedang membawa keluarganya pergi menuju ke arah yang lain. Namun karena tempat tujuan mereka berbeda, mereka pun hanya bisa saling mendoakan agar mereka semua selamat dari wabah zombie. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan masing-masing. Singkat cerita, setelah berjalan cukup jauh, Son tiba-tiba mendengar suara ibunya yang berteriak ketakutan, sehingga ia pun langsung melompat untuk menyelamatkannya. Tetapi karena zombie itu terlalu kuat, mereka pun harus bekerja sama untuk mengalahkan zombie tersebut. Kemudian ketika Son melihat situasi yang ada di sekitar Winchester, entah mengapa wajah Son berubah menjadi sangat panik, karena ternyata banyak sekali zombie yang sedang berkumpul di sekitar sana. Awalnya mereka sempat kebingungan bagaimana caranya menerobos banyak zombie tanpa ketahuan, hingga akhirnya mereka mendapatkan sebuah ide yang cukup cemerlang tapi juga tidak terlalu bagus, yaitu dengan cara menyamar sebagai zombie. Perlahan-lahan mereka berusaha menirukan gerakan para zombie sebaik mungkin agar para zombie itu tak menyadari bahwa mereka adalah manusia normal. Tetapi ketika mereka tiba di pintu utama, entah mengapa tiba-tiba Ed malah asik ngobrol dengan temannya yang ada di telepon, hingga membuat para zombie itu melihat ke arah mereka. Son kemudian mencoba memancing para zombie itu ke arah lain, sementara Liz dan kawan-kawan berusaha masuk ke dalam gedung Winchester tersebut. Singkat cerita, setelah menunggu selama 20 menit, Son akhirnya berhasil kembali hidup-hidup dan ia pun mengatakan bahwa ia telah membuat para zombie itu tersesat, sehingga mereka memiliki banyak waktu untuk memblokade seluruh gedung itu. Tetapi ketika malam tiba, entah mengapa para zombie itu justru kembali berkumpul di Winchester lagi. Dan saat Son menceritakan hal itu pada Liz, tiba-tiba Ed malah menyalakan alat permainan arcade, hingga membuat para zombie mulai agresif setelah mendengar suara tersebut. Tanpa mereka sadari, ternyata salah satu zombie berhasil masuk ke dalam gedung, sehingga mereka pun berusaha melawan zombie itu sekuat tenaga, karena zombie itu dulunya adalah mantan bos gangster. Di sisi lain, David berusaha mematikan saklar listriknya, tetapi hal itu justru membuat lampunya berkedip-kedip dan para zombie pun mulai berdatangan dari segala arah. Keadaan di sana semakin lama semakin kacau, namun pada akhirnya Son berhasil mengalahkan si zombie bos gangster itu. Melihat para zombie yang semakin lama semakin banyak, Son pun mengatakan bahwa ia berniat untuk menyerang para zombie tersebut dengan menggunakan sebuah shotgun yang mereka temukan di sana. Sementara itu, ketika Liz mengajak ibu Son untuk pergi ke tempat yang lebih aman, entah mengapa ia malah memberikan kalung pemberian ayah kandung Son pada Liz. Dan tanpa disadari, ternyata sebelumnya ibu Son telah tergigit oleh zombie yang ada di perumahan. Di sisi lain, Son berusaha menembaki para zombie yang mencoba masuk ke dalam gedung. Namun entah mengapa aimnya sangat noob sekali,
hingga ia sering meleset dalam menembak para zombie itu. Tak lama kemudian, Shaun menyadari bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja, sehingga ia menyerahkan senjata itu pada David. Tetapi saat ibu Shaun mulai menunjukkan gejala aneh, entah mengapa tiba-tiba David mengarahkan senjatanya ke arah Shaun karena ia takut jika ibu Shaun berubah menjadi zombie. Di sana mereka semua sempat berdebat dan saling menodongkan senjata mereka masing-masing. Namun ketika Shaun menyadari bahwa ibunya telah berubah menjadi zombie, ia pun akhirnya terpaksa mengheadshot ibunya sendiri agar ibunya tak menyerang orang-orang yang lain. Setelah kejadian itu, David yang ketakutan berniat untuk menerobos para zombie agar ia bisa keluar dari tempat tersebut. Tetapi sebelum ia sempat membuka pintunya, tiba-tiba para zombie yang ada di balik pintu berhasil memecahkan kaca dan menarik David keluar. Hingga akhirnya David meninggal dunia setelah dimukbang rame-rame oleh para zombie tersebut. Tak lama kemudian, para zombie yang lain akhirnya berhasil menerobos ke dalam gedung, sehingga Shaun berusaha melawan mereka dengan menggunakan shotgun miliknya. Namun tanpa disadari, ternyata zombie Pete juga sudah sampai di sana dan ia pun langsung menggigit Ed karena selama ini ia kesal dengan kelakuan Ed yang setiap harinya selalu bermalas-malasan sambil bermain game. Melihat keadaan yang semakin kacau, Shaun, Liz, dan Ed mencoba berlindung dari serangan zombie di balik meja bartender. Tetapi karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam tempat penyimpanan yang ada di ruangan basement. Di dalam sana, Shaun mencoba meminta maaf pada Liz karena selama ini ia selalu berbuat egois dan tak pernah bisa mengerti tentang perasaan Liz. Sementara Liz juga meminta maaf karena selama ini ia selalu menuntut banyak hal pada Shaun. Melihat kedua sejoli ini bisa saling memaafkan, Ed akhirnya menyuruh Shaun dan Liz untuk pergi melalui pintu belakang. Sementara ia akan memancing para zombie yang ada di sana karena ia telah tergigit dan sebentar lagi ia juga akan berubah menjadi zombie. Lalu setelah mengucapkan salam perpisahan, Shaun dan Liz segera pergi dari sana. Tetapi saat mereka berdua hendak melawan para zombie yang ada di luar, tiba-tiba beberapa truk tentara datang dan mereka pun langsung menembaki seluruh zombie yang ada di sekitar sana. Tanpa disadari, ternyata orang yang membawa para tentara itu menuju Winchester adalah si Yvonne. Karena sebelumnya Shaun mengatakan pada Yvonne bahwa ia berniat membangun tempat perlindungan di dalam gedung Winchester. Singkat cerita, seminggu setelah wabah virus zombie menyerang seluruh dunia, beberapa negara akhirnya berhasil melakukan pembersihan. Bahkan ada juga negara yang menjadikan para zombie sebagai pekerja gratis serta kontestan di sebuah acara hiburan. Di sisi lain, Shaun dan Liz akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama-sama agar mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Bahkan mereka juga sudah memiliki rencana untuk melanjutkan hubungan menuju ke pernikahan. Tak hanya itu, di sela-sela waktu luangnya, Shaun mencoba menyempatkan diri untuk bermain PS dengan Ed yang kini telah berubah menjadi zombie. Tetapi meski begitu, Ed ternyata masih memiliki sedikit ingatan tentang Shaun yang merupakan sahabat terbaiknya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.